tahun 2021 ini, Indonesia telah digugat oleh Uni Eropa di WTO karena kasus hilirisasi nikel dan penghentian ekspor nikel dalam bentuk raw material atau bahan mentah. Pada tanggal 22 Februari 2021 kemarin, Uni Eropa untuk yang kedua kalinya meminta pembentukan panel sengketa DS592, Measures Relating to Raw Materials, pada pertemuan regular Dispute Settlement Body atau DSB di WTO. Panel sengketa DS592 ini digunakan untuk menggugat Indonesia karena pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk menghentikan ekspor nikel dalam bentuk raw material atau bahan mentah. Selain itu, pemerintah juga telah berencana untuk mendirikan industri hilirisasi nikel, sehingga nikel yang ditambang dari perut Indonesia harus diekspor dalam kondisi produk jadi. Salah satu produk jadi yang digadang-gadang pemerintah akan didirikan industrinya adalah baterai kendaraan listrik dengan nikel sebagai bahan baku utamanya. Ini tentu saja dianggap merugikan Uni Eropa. Uni Eropa menganggap keputusan hilirisasi nikel dan pelarangan ekspor nikel dalam bentuk raw material ini telah melanggar pasal 11 ayat 1 dari GATT 1994. Karena itu Uni Eropa menempuh jalur hukum dengan menggugat Indonesia di WTO. Mengapa Uni Eropa sampai menggugat Indonesia segala? Takutkah mereka dengan Indonesia yang sudah mulai melek dengan potensi yang dimiliki oleh negeri ini? Takutkah mereka tidak kebagian kue dari potensi industri kendaraan listrik di masa depan karena sudah dikuasai produknya oleh Indonesia? Sebenarnya ya, kasus gugat-menggugat ini bukan yang pertama kali dialami oleh Indonesia. Sebelumnya, Indonesia sudah pernah menggugat Uni Eropa ke WTO karena kasus penghentian impor kelapa sawit dari Indonesia yang dilakukan oleh Uni Eropa. Uni Eropa ternyata berencana menghentikan penggunaan minyak kelapa sawit sebagai bahan bakar pada tahun 2030 mendatang. Alasannya karena menurut mereka perkebunan kelapa sawit itu tidak ramah terhadap lingkungan. Perkebunan kelapa sawit telah menyebabkan deforestasi besar-besaran di Indonesia dan di Malaysia, mengancam habitat orangutan serta mengancam pasokan oksigen dari paru-paru dunia. Kampanye mendiskreditkan perkebunan kelapa sawit pun gencar dilakukan oleh LSM-LSM Barat untuk menjatuhkan citra Indonesia dan citra kelapa sawit di mata dunia. Tak hanya Indonesia yang mengalami dampaknya, Malaysia pun yang merupakan pengekspor minyak kelapa sawit yang cukup besar juga terkena imbas dari kebijakan Uni Eropa ini. Mereka juga terancam kehilangan potensi ekspor minyak kelapa sawit ke Uni Eropa dan Amerika Serikat karena kampanye mendiskreditkan minyak kelapa sawit sangat santer dihembuskan oleh pihak Barat. Meskipun penghentian penggunaan minyak kelapa sawit baru diberlakukan di tahun 2030, namun sejak tahun 2024 mendatang, importir-importir di Uni Eropa akan mulai mengurangi penggunaan minyak kelapa sawit. Mereka mulai beralih ke sumber bahan bakar lain yang menurut mereka tidak begitu merusak lingkungan. Dan ternyata, diam-diam Uni Eropa telah beralih kepada sunflower atau bunga matahari dan rapeseed sebagai komoditas pengganti minyak kelapa sawit. Keputusan ini tentu saja tidak masuk akal dan sangat merugikan Indonesia. Karena itu, Indonesia pada mulanya berencana untuk menggugat Uni Eropa ke WTO. Lalu, sebenarnya bagaimana sih kronologi persengketaan minyak kelapa sawit ini? Begini ceritanya. Tahun 2018, ekspor sawit Indonesia ke Uni Eropa jumlahnya hampir 5 juta ton. Lebih dari setengahnya digunakan sebagai biofuel. Namun tiba-tiba, Uni Eropa memutuskan akan menyetop penggunaan kelapa sawit sebagai biofuel atau bahan bakar biodiesel pada tahun 2030 mendatang. Rencana ini tertuang dalam dokumen yang berjudul Delegated Regulation Supplementing Directive of the EU Renewable Energy Directive II atau kerap disingkat sebagai RED II. Dalam dokumen tersebut, ada 28 negara di Eropa yang sepakat untuk memasukkan minyak sawit sebagai kategori sumber daya alam yang tidak berkelanjutan, sehingga mereka tidak bisa menggunakannya lagi sebagai bahan bakar biodiesel. Uni Eropa beralasan bahwa perkebunan kelapa sawit telah menyebabkan masalah deforestasi yang serius di Indonesia.
Pelarangan total terhadap penggunaan minyak sawit diberlakukan di tahun 2030. Namun sejak tahun 2024 mendatang, pengurangan akan diberlakukan secara bertahap. Aktivis lingkungan Eropa menuding pembukaan lahan hutan akibat perluasan kebun kelapa sawit dapat menyebabkan pemanasan global, efek rumah kaca, mengancam habitat orangutan dan hewan-hewan lainnya, serta dampak deforestasinya itu tidak dapat dinetralisir. Kampanye untuk melawan sawit pun gencar dilakukan oleh LSM-LSM dan aktivis lingkungan pro-barat agar negara penghasil sawit terbesar di dunia, yakni Indonesia dan Malaysia, berhenti untuk membuka hutan demi lahan sawit. Meskipun dibalut dengan alasan lingkungan seperti ini, bagi Indonesia, keputusan Uni Eropa ini tetap tidak masuk akal. Menurut Oke Nurwan, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan saat itu, bahan baku biofuel dari Uni Eropa yang berupa rapeseed dan sunflower itu juga sama-sama masuk ke dalam kategori sumber daya alam yang tidak berkelanjutan. Uni Eropa berencana untuk menanam rapeseed dan sunflower sendiri untuk menggantikan kelapa sawit. Padahal baik perkebunan sawit, rapeseed maupun sunflower, tiga-tiganya ini sama-sama menghabiskan lahan hijau juga. Coba deh kalian cek sendiri, apakah ada perkebunan rapeseed dan sunflower yang cukup dilakukan di atas lahan seluas 10 meter persegi? Nggak ada kan? Rata-rata perkebunan rapeseed dan sunflower itu pasti luas dan berhektar-hektar juga. Apalagi jika ke depan dua komoditas ini digunakan untuk menyuplai bahan biodiesel di Eropa, tentu luas lahan perkebunan yang diperlukan akan semakin besar lagi. Malahan, kualitas rapeseed yang digadang-gadang Eropa sangat tidak kompetitif jika dibandingkan dengan sawit. Demikian pula dengan sunflower. Dan ternyata isu deforestasi yang banyak dikampanyekan oleh LSM dan aktivis-aktivis lingkungan barat itu tidak masuk akal. Faktanya, deforestasi Indonesia justru menurun dan angkanya kini mencapai rekor terbesar dalam sejarah. Sebagai informasi, deforestasi bersih Indonesia di tahun 2019 sampai 2020 hanya sebesar 115,5 ribu hektar. Ini tentu saja sudah melampaui perhitungan luas hutan yang dibuka, dikurangi dengan luas hutan yang ditanam kembali atau direboisasi. Sebagai pembanding, deforestasi bersih di Indonesia pada tahun 2018 sampai 2019 adalah sebesar 462,5 ribu hektar. Ini berarti Indonesia telah mengalami penurunan deforestasi sebesar 75%, dan angka ini merupakan yang terbesar dalam sejarah. Kemudian coba kalian ingat-ingat, jika biasanya isu kebakaran hutan menjadi headline panas di setiap tahun, di tahun 2020 sampai 2021 ini hampir tidak terdengar berita adanya kasus kebakaran hutan seperti tahun-tahun sebelumnya. Kita semua sama-sama tahulah kalau kebakaran hutan itu banyak terjadi apabila terjadi pembukaan lahan untuk sawit. Tapi selama 2 tahun terakhir ini, berita kebakaran hutan nyaris tidak ada lagi. Itu artinya, bukankah pemerintah berhasil mencegah pembukaan lahan dan pemusnahan hutan sebesar 75% itu tadi? Sebagian kecil petani dan pengusaha sawit juga sudah mulai mengelola sawit dengan protokol-protokol ramah lingkungan yang dikehendaki oleh pasar Uni Eropa dan Amerika Serikat. Pemerintah juga sudah mulai berbenah dengan menerapkan Sustainable Palm Oil System atau ISPO. Ini artinya Indonesia serius untuk menangani masalah deforestasi yang kerap diteriakkan oleh Eropa dan Amerika Serikat. Namun, pihak Uni Eropa malah mendatangkan rapeseed dan sunflower untuk bahan bakar pengganti sawit. Rapeseed sendiri ternyata banyak ditanam di Kanada, Australia, dan Uni Eropa. Sedangkan sunflower ternyata banyak ditanam di Eropa. Dan sunflower ternyata menjadi komoditas ekspor yang sangat besar di Rusia, Belanda, Hungaria, Prancis, Jerman, Spanyol, dan Romania. Kalau melihat fakta-fakta ini, maka tidak heran bila pemerintah berasumsi bahwa isu deforestasi dan sawit sebagai sumber daya alam yang tidak berkelanjutan itu semata-mata adalah akal-akalan Uni Eropa dan pihak barat lainnya untuk melindungi industri ekspor rapeseed dan sunflower mereka. Selain berencana menggugat Uni Eropa ke WTO, Indonesia juga mengancam akan memboikot produk-produk Uni Eropa bila Parlemen Eropa menyetujui rancangan larangan penggunaan sawit untuk biodiesel. Kira-kira siapa yang lebih kuat pengaruhnya ya? Uni Eropa ataukah Indonesia? Dan ternyata, sejak 2019 kemarin, Indonesia sudah melarang produk-produk berlabel bebas minyak sawit atau palm oil free untuk dijual bebas di supermarket dan gerai-gerai retail lainnya di seluruh wilayah di Indonesia.
Menteri Perdagangan RI tahun 2019, Enggar Tias Tolukita, juga menyatakan bahwa Indonesia berencana untuk mengenakan bea masuk untuk produk olahan susu dari Uni Eropa. Beberapa impor produk minuman beralkohol dari Uni Eropa juga sudah dialihkan ke negara lain. Meski segala upaya telah dilakukan Indonesia untuk melindungi ekspor sawitnya, tetap ada pihak yang sanksi dengan gugatan Indonesia ke WTO ini. Sebab, membawa sengketa ke WTO akan memakan waktu 4-5 tahun. Itu pun kalau menang. Kesannya Indonesia kalah dengan Uni Eropa ya? Tunggu dulu. Ketika cadangan nikel terbesar ditemukan di Indonesia dan pemerintah berencana untuk melakukan hilirisasi nikel, gantian Uni Eropa yang kini menggugat Indonesia ke WTO. Skornya jadi 1-1 dong. Di tengah menurunnya pasokan bahan bakar fosil dunia, banyak negara dan perusahaan-perusahaan swasta kini mulai beralih ke penggunaan kendaraan berbahan bakar listrik. Tentu saja kendaraan jadi menggunakan baterai sebagai sumber energinya. Dan nikel menjadi bahan baku utama untuk pembuatan baterai kendaraan listrik. Berdasarkan laporan Kementerian ISDM di tahun 2020, 72 ton cadangan nikel Indonesia berada di wilayah tambang yang sudah memiliki izin usaha produksi operasi pertambangan dan smelter. Sedangkan yang di luar wilayah operasi pertambangan jumlahnya mencapai 4,5 miliar ton. Dengan cadangan sebesar itu, jika nikel Indonesia digunakan sebagai bahan baku baterai kendaraan dan diproses melalui sistem hidrometalurgi, maka Indonesia mampu berproduksi hingga 73 tahun ke depan. Dan pemerintah sekarang sedang berupaya untuk menyetop ekspor nikel dalam bentuk raw material atau bahan mentah. Nikel sebelum diekspor keluar harus sudah diolah di sini dan sudah menjadi produk atau barang jadi. Jika dalam industri kendaraan listrik, maka produk jadi dari nikel adalah baterai kendaraannya. Ini tentu saja membuat Indonesia berpeluang untuk menjadi negara kaya. Namun dampaknya, Indonesia jadi digugat oleh Uni Eropa di WTO. Seperti yang disampaikan di awal, Uni Eropa telah menyampaikan permohonan kepada Dispute Settlement Body atau DSB di WTO untuk mengadakan agenda konsultasi dengan Indonesia di tanggal 22 November 2019 kemarin. Agenda konsultasi ini membicarakan hal-hal yang terkait sebagai berikut ini. Yang pertama, larangan dan pembatasan ekspor biji nikel. Yang kedua, persyaratan pemurnian dan pengolahan di dalam negeri. Yang ketiga, persyaratan pemenuhan kebutuhan di dalam negeri. Konsultasi telah dilakukan Indonesia pada tanggal 30-31 Januari 2021 yang lalu. Hasilnya, Uni Eropa resmi meminta pembentukan panel yang mencakup dua isu. Yang pertama, pelarangan ekspor nikel, dan yang kedua, persyaratan pemrosesan dalam negeri. Karena hal ini dianggap melanggar pasal 11 ayat 1 dari GATT 1994. Nah, untuk menghadapi gugatan Uni Eropa ini, pemerintah telah menunjuk law firm Baker McKenzie di Jenewa dan Joseph Vira Kusnaidi di Jakarta untuk mewakili pemerintah di sidang DSB di WTO. Sebenarnya, seberapa penting sih industri pengolahan nikel bagi Uni Eropa ini? Sehingga mereka nampaknya kebakaran jenggot dengan keputusan pemerintah Indonesia terkait nikel. Begini penjelasannya. Meskipun saat ini produsen baterai kendaraan listrik itu didominasi oleh Cina, Jepang, dan Korea Selatan, nampaknya Eropa dan Amerika Serikat tidak mau ketinggalan supaya bisa mengeruk keuntungan dari industri ini. Presiden Amerika Serikat Joe Biden berencana untuk mendongkrak pembangkit listrik dan memacu produksi kendaraan listrik di dalam negeri. Eropa juga tidak mau bergantung lagi kepada Cina. Baik Amerika Serikat maupun Eropa ini berharap akan muncul pemain baru dari dunia barat untuk melawan dominasi dunia timur di industri masa depan ini. Sejumlah teknologi baterai generasi berikutnya sedang dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan Amerika Serikat. Ada Ionic Materials, QuantumScape, Sila Nanotechnologies, Science Power, dan juga ada Sionic Energy. Tentu saja, mereka berharap untuk bisa mendapatkan bahan baku nikel yang murah dari Indonesia. Seperti dulu, Amerika Serikat bisa mendapatkan emas yang melimpah dengan harga yang murah dari Freeport di zaman rezim Soeharto. Tapi, pemerintah saat ini malah melarang ekspor nikel dalam bentuk raw atau mentah dan meminta pendirian smelter di dalam negeri. Malah pemerintah juga berencana untuk mendirikan industri baterai kendaraan listrik sendiri di Indonesia. Hyundai sudah sepakat untuk membangun pabrik baterai di Karawang dengan menggandeng LG. Wuling akan memulai produksi mobil listriknya di Indonesia mulai tahun 2022 besok.
DFSK asal Cina juga sudah mulai memasarkan mobil listrik Gelora E di Indonesia. Ini artinya industri kendaraan listrik adalah industri yang niscaya akan berkembang. Menurut pemerintah, sebenarnya jika Amerika Serikat dan Uni Eropa mau, mereka bisa saja berinvestasi di Indonesia dan mendirikan pabrik di sini. Tapi tampaknya Uni Eropa tidak mau dan lebih memilih untuk menggugat keputusan Indonesia melalui WTO. Jika di kasus kelapa sawit saja muncul kampanye-kampanye anti sawit untuk menghancurkan industri sawit dalam negeri, nah bagaimana nanti dengan rencana industri hilirisasi nikel ini? Apakah nantinya akan muncul LSM-LSM barat dan aktivis-aktivis yang berteriak bahwa bumi Indonesia bakalan rusak akibat pertambangan dan industri nikel? Apakah nanti nikel juga akan diframing sebagai sumber daya alam yang merusak lingkungan seperti halnya sawit? Jika memang merusak, kenapa ya Freeport yang lebih dulu merusak saja mereka diam selama puluhan tahun? Apakah karena tidak ada yang menyuruh untuk menyerang Freeport karena Freeport sudah cukup mengenyangkan negara-negara barat?